Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, jadi di sini, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas mengenai analisis faktor internal atau IEP, faktor eksternal atau EVE, matriks SWOT, dan diagram Cartesius SWOT eh, pada usaha bisnis cappuccino cincau. Untuk itu, sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya juga. Yang pertama ada Akbar, ada Rajak, Resti. Resti tolong say hey. Halo. Ya, ada juga Rizka, saya sendiri. Ada juga Jalfa, tolong say hey. Hai. Oke, itu mungkin perkenalan singkat dari kelompok kami. Langsung saja masuk kepada materi pertama. Materi pertama di sini saya sendiri. Tolong slide-nya. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai profil UMKM Cappuccino Cincau. Selanjutnya, oke, jadi Cappuccino Cincau adalah kombinasi minuman khas Italia dengan cincau, sebuah minuman penyegar dari Cina. Harga Cappuccino Cincau berkisar antara 4.000 hingga 5.000. Dan faktor lain seperti tempat berjual, cita rasa, dan kreasi minuman juga mempengaruhi minat pembeli. Usaha ini telah menjadi idola di tengah dan sekitarnya. Bahkan menginspirasi pedagang lain untuk menambahkan menu cappuccino cincau dalam dagangan mereka. Selanjutnya, usaha cappuccino cincau ini di Bangkinang adalah usaha perdagangan minuman yang populer dan kreatif. Mereka menyajikan berbagai minuman, termasuk cappuccino cincau, pop ice, jus, Milo, dan teh poci untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Usaha ini mulai dikenal sejak awal tahun 2012 dan banyak pedagang cappuccino cincau di Bangkinang yang beroperasi di pasar dengan stand dan gerobak kecil. Mereka beroperasi dari pagi hingga sore. Untuk itu, eh, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Pada pemateri Oke, selanjutnya dipersilahkan. terima kasih Rizka. Di sini saya akan membahas tentang analisis faktor internal atau IFE. Jadi ada terbagi dua, yaitu kekuatan atau strength. Di sini kualitas bahan baku. Cappuccino cincau dapat memiliki bahan baku berkualitas tinggi, seperti cincau yang segar dan biji kopi yang berkualitas. Terus ada rasanya yang unik. Terus cappuccino cincau memiliki rasa yang unik dan berbeda dari pesaingnya yang dapat menjadi keunggulan kompetitif. Portofolio produk diverifikasi produk dengan variasi rasa dan ukuran yang berbeda. Selain itu, ada bahan baku mudah ditemukan, mempunyai cita rasa yang khas dengan banyak variasi rasa. Cappuccino cincau bubble yang merupakan ciri khas dari usaha yang dijalankan. Lanjut, variasi yang berbeda cappuccino cincau bubble chin yang dijalankan berasal dari bahan-bahan tanpa pengawet. Setelah itu harganya juga terjangkau. Untuk cappuccino cincau chin bubble ini harga yang diberikan kepada konsumen tidak mahal dengan harga terjangkau. Untuk kelemahannya, ketergantungan pada musim cincau. Ketersediaan cincau mungkin terbatas pada musim tertentu yang dapat mempengaruhi produksi dan ketersediaan produk. Keterbatasan pasar target, terus cappuccino cincau mungkin memiliki pasaran yang terbatas karena rasa yang khas, yang mungkin tidak disukai oleh semua orang. Keterbatasan sumber daya finansialnya. Terus untuk tempat usahanya sendiri, Cappuccino Cincau, Bubble Chin ini mempunyai tempat yang kecil. Terus pada saat musim hujan, penjualan tidak kondusif.
Terus biaya sewa cukup mahal juga. Oke, lanjut. Untuk faktor analisis eksternalnya atau IFE. Dari segi peluang, peningkatan minat pada minuman kesehatan. Jadi peluangnya konsumen semakin tertarik pada minuman yang sehat dan cincau juga memiliki potensi sebagai bahan baku yang sehat. Terus pengembangan pasar baru. Cappuccino cincau dapat mempertimbangkan untuk memperluas pasar ke daerah atau negara yang belum dieksplorasi. Dan tren kesan dan kesadaran lingkungan. Dengan itu meningkatkan kesadaran akan kesehatan dan lingkungan, dapat meningkatkan minat juga pada produk organik seperti cincau. Dari segi ancaman, di sini ada persaingannya ketat karena industri minuman yang sangat kompetitif dan cappuccino cincau harus bersaing dengan banyak merek lain. Yaitu juga ada perubahan iklim dan cuaca. Jadi perubahan cuaca yang ekstrim atau tidak stabil dapat mempengaruhi pasokan bahan baku seperti cincau. Terus ada regulasi pangan. Jadi perubahan dalam regulasi pangan atau peraturan keamanan pangan dapat mempengaruhi produksi dan distribusi cappuccino cincau. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, pada Zalfa. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih, Resti. Untuk yang selanjutnya ada ancaman faktor eksternal dalam matriks SWOT. Nah, dalam sini ada IPA, strike, atau karena SWOT terdiri sendiri, ada strike, ada sama weakness. Nah, strike sendiri, kualitas bahan baku, kemudian rasa yang unik, portofolio produk, kemudian bahan baku mudah ditemukan, variasi rasa yang berbeda, sampai harga yang terjangkau untuk kekuatannya sendiri. Nah, kemudian ada weakness atau kelemahan. Nah, ketergantungan pada musim cincau, yang pastinya kan pasti pasang surut, kemudian juga keterbatasan pasar target, kemudian keterbatasan sumber daya finansial, tempat usaha, dan saat musim hujan penjualan tidak produktif, biaya sewa cukup mahal juga, itu untuk kelemahannya. Kemudian di sini ada opportunity atau peluangnya. Itu peluangnya peningkatan minat pada minuman kesehatan. Kemudian untuk pengembangan pasar baru, kemudian ada tren kesehatan dan kesadaran lingkungan. Jadi peluangnya itu menjaga kualitas bahan bakunya, kemudian juga memperbanyak cabangnya, mengontrol harga produk di pasaran agar tetap sesuai dengan harga pasar lainnya. Yang pasti juga mempertimbangkan harga produknya juga, terus memaksimalkan pemasok untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas lah gitu. Terus kemudian bekerja sama dengan beberapa supplier cincau supaya mendapatkan lebih banyak pasokan bahan baku gitu. Kemudian menjalin hubungan dengan kegiatan masyarakat untuk meningkatkan minat pada produk organik seperti cincau. Itu tadi dari peluangnya. Kemudian untuk ancamannya sendiri dari eksternalnya, persaingan ketat, kemudian cuaca dan sisi pangan. Jadi terus berinovasi baik dari segi rasa maupun kemasan sesuai dengan harga jualnya. Kemudian bekerjasama untuk memuaskan konsumen, kemudian membuat merek dan mendaftarkan ke MUI agar mendapatkan sertifikasi halal, kemudian mencari peluang untuk memasarkan produknya keluar daerah, kemudian menjaga hubungan yang baik antara distributor dan supplier, kemudian memiliki tanggung jawab dan selalu mengambil segala keputusan dari perusahaan itu sendiri. Oke, di sini ada diagram karakteristik SWOT. Nah, di sini dijelaskan bahwa kekuatannya atau dari kualitas bahan bakunya, rasa yang unik, harga yang terjangkau tuh kita analisis juga dari ratingnya, kemudian dari skornya. Dan di sini kita mendapatkan rating 3, 4, dan 3, dan mendapatkan skor 0, 3,8 gitu. Kemudian di eh, kelemahannya sendiri itu ada ratingnya 4, 4, dan 2 dari setiap poinnya dari ketergantungan pada musim, kemudian keterbatasan pada pasar target, keterbatasan sumber daya finansial itu juga mempengaruhi. Nah, di sini mendapatkan skor kurang lebih 0,350 atau 0,350. Ya. Kemudian ada sini ancamannya. Nah, untuk pesaing ketat sendiri kita setelah di ratingnya 4, perubahan iklim cuaca 2, dan regulasi pangan 4. Nah, di sini ada bobotnya 0,3, 0,4, dan 0,3. Dan yang kita dapatkan ternyata skornya itu sama 0,350. Nah, untuk selanjutnya, slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ramdhani Rozak.
Kepada Ramdhani Razak dipersilahkan. Selanjutnya adalah perhitungan dari tabel sebelumnya didapatkan hasil perhitungan minus 0,096 dan minus 0,008. Selanjutnya terdapat diagram Cartesius analisis SWOT. Pada gambar berikut titik koordinat terdapat di bagian 3 yaitu defense. Kemudian berikut adalah tampilan Mokups Cappuccino Cincau. Dan terakhir adalah kesimpulan dari analisis SWOT dan diagram Cartesius. SWOT adalah alat penting dalam perencanaan strategi dalam bisnis yang dapat membantu owner mengetahui posisi bisnis dan strategi pengembangan efektif pada bisnis mereka. Dari segi produk, UMKM Capcin masih memiliki reputasi yang kurang baik. Dan pada diagram Cartesius SWOT UMKM Cappuccino Cincau berada di bagian strategi. Dan pada diagram Cartesius SWOT UMKM Cappuccino Cincau berada di bagian strategi bertahan. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih.